Pernahkah kamu melihat orang yang mengangkut barang-barang yang berat dengan menggunakan gerobak dorong? Ternyata, dengan menggunakan gerobak dorong, memindahkan barang-barang yang berat lebih mudah daripada mengangkut dengan tangan. Mengapa demikian? Agar lebih memahaminya, ayo kita pelajari materi tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh semangat. Usaha. Apa itu usaha? Coba kamu perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama, kamu melihat ada seorang tukang bakso mendorong gerobak baksonya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan gambar yang kedua, ada seseorang yang sedang berusaha menarik balok kayu supaya balok kayu tersebut dapat berpindah tempat juga. Nah, kira-kira dari ilustrasi kedua gambar tersebut, sudahkah kamu dapat menyimpulkan apa itu usaha? Usaha adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan suatu benda. Semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda tersebut, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan. Secara matematis, usaha dapat dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan F dikalikan dengan S, di mana W itu adalah usaha dengan satuannya Joule, F adalah gaya, satuannya adalah Newton, dan S adalah perpindahan, satuannya meter. Pernahkah kamu berusaha mendorong tembok? Kemudian, apakah tembok tersebut bergerak? Meskipun kamu merasa lelah dan berkeringat, namun saat kamu mendorong tembok tersebut, karena temboknya tidak berpindah, maka dapat dikatakan kamu tidak melakukan usaha sama sekali atau usahamu bernilai 0. Mengapa demikian? Usaha dapat bernilai 0 apabila gaya yang dikerjakan pada benda tidak mengakibatkan perpindahan benda, atau posisi bendanya tetap. Contoh soal. Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton sehingga rak tersebut mampu berpindah jauh 10 meter. Sedangkan Siti mendorong rak lainnya yang sama massa dan ukurannya dengan gaya sebesar 400 Newton sehingga rak tersebut berpindah jauh 40 meter. Berapakah usaha yang dilakukan oleh Lani dan Siti? Maka diketahui gaya oleh Lani adalah 100 Newton dan gaya yang dilakukan Siti adalah 400 Newton. Dengan perpindahan meja yang didorong oleh Lani 10 meter dan Siti 40 meter. Kemudian yang ditanya adalah berapakah usaha Lani dan juga berapakah usaha Siti? Maka kita jawab, usaha yang dilakukan oleh Lani, W Lani sama dengan gayanya 100 Newton dikalikan dengan perpindahannya sejauh 10 meter, maka hasilnya adalah 1000 Joule. Sedangkan usaha yang dilakukan oleh Siti, 400 Newton dikalikan 40 meter, hasilnya adalah 16.000 Joule. Sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha yang dilakukan oleh Siti lebih besar daripada usaha yang dilakukan oleh Lani. Laju energi atau daya adalah besar energi yang diperlukan dalam setiap detik, sehingga dapat ditentukan dengan cara membagi besar usaha dengan selang waktunya. Daya secara matematis dituliskan dalam persamaan P sama dengan W dibagi dengan T. Dengan P adalah daya, W adalah usaha, dan T adalah waktu. Contoh soal. Lani memindahkan rak dengan usaha sebesar 1000 Joule dalam waktu 10 sekon. Sedangkan Siti memindahkan rak tersebut dengan usaha sebesar 16.000 Joule dan waktunya adalah 40 sekon.
Berapakah daya yang dikeluarkan Lani dan Siti untuk memindahkan rak? Maka diketahui usaha Lani atau W Lani adalah 1000 Joule, W Siti adalah 16.000 Joule, T Lani 10 sekon, dan T Siti 40 sekon. Yang ditanyakan adalah daya Lani dan daya Siti. Maka kita jawab, P Lani sama dengan usahanya 1000 Joule dibagi waktu 10 sekon, hasilnya adalah 100 watt. Sedangkan P Siti adalah 16.000 Joule dibagi 40 sekon, hasilnya adalah 400 watt. Pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat-alat yang digunakan dengan tujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jenis-jenis pesawat sederhana ada 4, yaitu pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Pesawat sederhana yang pertama yaitu pengungkit. Pengungkit adalah pesawat sederhana berupa batang keras yang dapat berotasi pada suatu titik tumpu. Istilah-istilah penting yang berkaitan dengan pengungkit diantaranya sebagai berikut. Perhatikan pada gambar, terdapat titik A, titik B, dan titik C. Titik A disebut sebagai titik kuasa, yaitu tempat melakukan usaha atau kerja. Titik B disebut sebagai titik beban, yaitu tempat beban diletakkan. Kemudian titik C atau titik tumpu merupakan tempat pesawat sederhana ditumpu. Dan titik A ke C yaitu lengan kuasa atau sering disebut dengan LK. Sedangkan dari B ke C adalah lengan beban atau disebut LB. Berdasarkan letak titik tumpu, titik beban, dan titik kuasanya, pengungkit dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pengungkit jenis 1 memiliki titik tumpu di antara titik beban dengan titik kuasa. Contohnya gunting, jungkat-jungkit, pemotong buku, dan lain-lain. Sedangkan untuk pengungkit jenis kedua, memiliki titik beban di antara titik tumpu dengan titik kuasa. Contohnya pembuka tutup botol, pemecah kemiri, dan gerobak dorong. Dan jenis pengungkit yang ketiga memiliki titik kuasa di antara titik beban dengan titik tumpu. Contohnya yaitu pinset, staples, dan lain-lain. Keuntungan mekanis pengungkit ditulis dalam persamaan sebagai berikut. Perhatikan contoh soal. Sebuah tuas atau pengungkit memiliki lengan beban 10 cm dan lengan kuasa 1 meter. Jika kita ingin mengangkat beban yang memiliki beban 50 Newton, kira-kira berapakah gaya yang harus kita gunakan? Dan berapa keuntungan mekanisnya? Kita selesaikan. Diketahui lengan beban 10 cm, lengan kuasa 1 meter atau setara dengan 100 cm, dan berat bebannya adalah 50 Newton. Jika yang ditanya adalah A, gaya yang harus digunakan, dan B, keuntungan mekanisnya, maka kita jawab yang pertama kita cari gaya terlebih dahulu. Kita gunakan persamaan di atas, LK dikalikan dengan F sama dengan LB dikalikan dengan W. LK 100 dikalikan dengan F yang dicari sama dengan 10 kali 50. Maka 100 F sama dengan 500, dan F adalah 500 dibagi 100 sama dengan 5 Newton. Jadi, gaya yang harus kita gunakan adalah sebesar 5 Newton.
Kemudian, berapa keuntungan mekanisnya? Kita masukkan dalam persamaan Km sama dengan W dibagi dengan F, di mana W atau berat bebannya adalah 50 Newton dan gaya yang digunakan adalah 5 Newton. Maka 50 dibagi 5 sama dengan 10. Jadi, keuntungan mekanis yang kita peroleh adalah sebanyak 10. Jenis pesawat sederhana selanjutnya yaitu bidang miring. Bidang miring adalah pesawat sederhana yang berupa papan atau bidang yang dipasang miring. Tujuannya adalah untuk memperkecil usaha saat memindahkan beban yang berat. Semakin landai bidang miring, maka gaya yang diberikan semakin kecil dan keuntungan mekanisnya semakin besar. Contoh dari bidang miring adalah tangga, sekrup, pisau, dan lain-lain. Keuntungan mekanis bidang miring dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Km sama dengan L dibagi H, dengan L adalah panjang bidang miring dan H adalah panjang sisi tegak bidang miring tersebut. Perhatikan contoh soal berikut. Terdapat dua bidang miring 1 dan bidang miring 2. Di antara kedua bidang miring tersebut, kira-kira manakah yang memiliki keuntungan mekanis lebih besar? Ya, betul sekali. Tentu saja, bidang miring yang pertama memiliki keuntungan mekanis lebih besar karena panjang bidang miringnya lebih landai dibandingkan bidang miring yang kedua. Kalau tidak percaya, mari kita buktikan dengan memasukkan pada persamaan. Bidang miring yang pertama, Km sama dengan L dibagi H, dengan L-nya adalah 8 meter dan H 6 meter. Maka keuntungan mekanis yang diperoleh adalah 1,33. Dan bidang miring yang kedua, Km sama dengan L-nya adalah 8 meter dan H-nya adalah 10 meter. Maka 8 dibagi 10 sama dengan 0,8. Tentunya, keuntungan mekanis bidang miring yang pertama lebih besar dibandingkan dengan keuntungan mekanis bidang miring yang kedua. Pesawat sederhana yang ketiga yaitu katrol. Katrol adalah pesawat sederhana berupa roda beralur yang dikelilingi tali. Prinsip kerja dari katrol adalah mengubah arah kerja gaya sehingga beban bisa terangkat dengan mudah. Sama halnya dengan pengungkit, katrol juga memiliki 3 jenis. Jenis katrol yang pertama yaitu katrol letak, di mana posisinya selalu tetap saat digunakan. Katrol tetap ini memiliki keuntungan mekanis sama dengan 1. Jenis katrol yang kedua yaitu katrol bergerak. Katrol ini ikut bergerak atau berubah posisi saat digunakan, dengan keuntungan mekanisnya sama dengan 2. Dan yang ketiga, yaitu katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan perpaduan antara katrol tetap dengan katrol bergerak. Keuntungan mekanis dari katrol majemuk ini yaitu sesuai dengan jumlah talinya. Semakin banyak katrol yang digunakan, maka semakin mudah untuk mengangkut barang. Jenis pesawat sederhana yang terakhir yaitu roda berporos. Roda berporos merupakan pesawat sederhana berupa roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Contoh dari roda berporos yaitu kursi roda, sepatu roda, roda gigi pada sepeda motor, dan lain-lain. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai materi usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Semoga kamu paham ya. Dan pesan Bu Indah, kalian harus selalu semangat mengikuti pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.